warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Sebelum simulasi persidangan permohonan ganti kelamin dimulai, perkenankan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang dengan susunan sebagai berikut. 1. Retno Wulan Salsabila sebagai Hakim Tunggal. 2. Noviana Dwi-Utami sebagai Panitra. 3. Tessa Septi Dinesya sebagai pemohon. 4. Sony Setiawan sebagai kuasa hukum pemohon. 5. Suharni sebagai saksi ibu kandung dari pemohon. 6. Alfun Nur Kusnia sebagai saksi ahli. 7. Kresna Adi Prasetyo sebagai petugas hakim. Dan 8. Kevin Agustian Situmorang sebagai juru sumpah. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Sesuai Peraturan Kehakiman Republik Indonesia nomor M.Um.Um.01.06 tahun 1983 tentang tata tertib persidangan dan tata ruang persidangan sebagai berikut. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang cepat dan sopan, dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan cepat dan cermat. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin sidang. 8. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dirilis dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama atas permohonan ganti kelamin dengan register nomor 09-PDT-P-PA-BMS tahun 2021 atas nama Tessa Septi Dinesya sebagai pemohon pada hari Senin 3 Maret 2021 segera dimulai. Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Persidangan Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa perkara perdata permohonan nomor 09-PDTP-2021 Pengadilan Negeri Banyumas dalam perkaranya Tessa Septi Dinesya sebagai para pemohon dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan kepada para pihak dipanggil masuk ke ruang sidang. Terlebih Saudara Tessa Septi Dinesya. Saudara Tessa Septi Dinesya. Baik. Jadi, kepada para pemohon, saya sampaikan bahwa perkara saudara mulai disidangkan pada hari Senin 3 Maret 2021 ini. Untuk para pemohon, apakah hadir sendiri atau bersama kuasanya? Saya hadir didampingi kuasa hukum yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum, apakah benar saudara mendampingi pemohon dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Siapa nama saudara? Nama saya Sony Setiawan SH, Yang Mulia. Jenis kelamin saudara? Laki-laki, Yang Mulia. Agama dan kewarganegaraan saudara? Saya beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia, Yang Mulia. Pekerjaan saudara? Pekerjaan sebagai advokat, Yang Mulia. Baik, tempat kedudukan saudara? Jalan Raya Padang Panjang, Pagar Dewa, Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Yang Mulia.
Baik, terima kasih saudara kuasa hukum. Selanjutnya saudara pemohon, siapa nama saudara? Tessa Septi Dinesia yang mulia. Jenis kelamin saudara? Seorang perempuan yang ingin berganti kelamin menjadi seorang laki-laki yang mulia. Baik, tempat beserta tanggal lahir dan umur saudara. Banyumas 18 Februari 1992, umur 29 tahun yang mulia. Agama dan kewarganegaraan saudara? Saya beragama Islam yang mulia dan berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan dan alamat kedudukan saudara? Pekerjaan saya seorang wira swasta. Saya tinggal di Desa Maju Tengah, RT 09, RW 03, Kecamatan Kabupaten Banyumas. Baik, apakah benar saudara mengajukan permohonan penetapan pergantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Banyumas ini? Benar yang mulia, saya yang mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin di pengadilan ini. Baiklah, akan saya bacakan pada pokok surat permohonan saudara. Mohon saudara untuk memperhatikan dengan seksama. Bahwa pemohon adalah Tessa Septi Dinesia, lahir di Banyumas pada tanggal 18 Februari 1992. Merupakan seorang perempuan yang bertempat tinggal di Desa Maju Tengah, RT 9, RW 3, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Banyumas. Bahwa pemohon memiliki sebuah niatan untuk melakukan operasi transseksual. Hal tersebut diakibatkan oleh keadaan kelainan kelamin pemohon yang memiliki kelamin ganda, yang disertai perubahan perilaku dan psikis seiring tumbuh kembang. Bahwa pemohon sebagai lulusan sarjana manajemen ekonomi Universitas Mercusuar yang lahir sebagai wanita tulen, merasa tidak nyaman dengan keadaan tubuh dan hidupnya. Bahwa sebelum pemohon wisuda, pemohon sudah berulang kali memeriksakan keadaannya kepada dokter. Dengan memeriksakan pemeriksaan yang sangat lama, namun hasilnya tetap sama. Bahwa hasil dari pemeriksaan dokter ditetapkan bahwa pemohon memiliki 2 organ kelamin, yaitu vagina dan juga testis. Hal itu dikatakan langsung oleh salah satu dokter di rumah sakit umum bahwa dari pemeriksaan yang lama, dokter tersebut menyatakan bahwa testis pemohon mempunyai kromosom yang menunjuk 46XY. Bahwa kemudian tim dokter melakukan pemeriksaan hormon dan hasilnya bahwasanya testosteron tinggi 1053 mg yang menunjukkan 100% generalnya adalah seorang laki-laki. Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikis pemohon juga menunjukkan bahwa kehidupannya sebagai laki-laki. Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan ganti kelamin dengan mempersiapkan seluruh dokumen pribadinya yang semula bernama Tessa Septi Dinesia akan menjadi Teddy Septian Mahardika. Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemohon, sangat perlu diterbitkan penetapan tentang sahnya ganti kelamin tersebut oleh pemohon. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di daerah hukum yurisdiksi Pengadilan Negeri Banyumas, maka sudah tepat dan menurut hukum apabila pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banyumas. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam menyelesaikan perkara ini. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, CK Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, primer, menyatakan sah pergantian kelamin kepada Tessa Septi Dinesia, seorang wanita menjadi Teddy Septian Mahardika, seorang laki-laki yang lahir di Banyumas pada tanggal 18 Februari 1992. Serta membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon. Baik, saudara pemohon, apakah saudara tetap pada permohonan tersebut, serta adakah perubahan terhadap surat permohonan tersebut? Saya tetap pada permohonan saya yang mulia dan tidak ada perubahan sedikit pun yang mulia. Baik, jika seperti itu, kita mulai masuk ke materi perkara di persidangan ini. Saudara pemohon, apakah benar saudara ingin melakukan pergantian jenis kelamin? Benar yang mulia, saya ingin melakukan pergantian jenis kelamin yang mulia.
Baik. Atas dasar apa saudara ingin berganti jenis kelamin? Apakah kemauan saudara sendiri atau ada dorongan dari pihak lain? Atas dasar alasan kesehatan yang mana saya telah didiagnosa dokter memiliki kelamin ganda yang disertai dengan perubahan perilaku dan psikis serta untuk keperluan masa depan yang mulia. Dan hal ini saya lakukan atas dasar dorongan dari diri saya sendiri beserta ibu kandung dan tim dokter yang menangani saya yang mulia. Baik. Apakah saudara sudah menyadari akibat hukum dari pengangkatan dari pergantian jenis kelamin tersebut? Nah, diantaranya nanti saudara akan berganti kelamin, lalu berganti nama. Apakah saudara sudah menyadari konsekuensinya? Ya, saya sudah menyadari segala bentuk konsekuensinya yang mulia. Baik. Kepada para pemohon, apakah saudara sudah siap dengan surat-surat beserta buktinya? Sudah siap yang mulia. Alat bukti yang dikirim pemohon, alat bukti silahkan saudara atau dibantu dengan kuasa hukum saudara untuk menyebutkan apa saja alat bukti saudara dalam perkara permohonan ini. Saya persilahkan. Mohon izin menyebutkan beberapa alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan kali ini. Yang mulia, yang pertama yang kami ajukan ialah fotokopi KTP atas nama Tessa Septi Dinesia dengan NIK 4420 09768680002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 12 Maret 2009 sesuai dengan aslinya. Kemudian, fotokopi akta kelahiran atas nama Tessa Septi Dinesia dengan NIK 1210 0667 7222 40001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 Februari 1992 sesuai dengan aslinya. Kemudian, lampiran asli surat keterangan sakit nomor 1359-RSUD-1-20 Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tertanggal 21 Maret tahun 2008. Kemudian, lampiran asli hasil pemeriksaan karotip kromosom nomor 08-KKSM-12-2008 atas nama Tessa Septi Dinesia dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tertanggal 1 April tahun 2008. Kemudian, lampiran hasil pemeriksaan karotip kromosom nomor 12-KKSM-52-2011 atas nama Tessa Septi Dinesia dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas tertanggal 16 Juni tahun 2011. Kemudian, lampiran asli hasil diagnosa pemeriksaan alat kelamin ganda CT strip scan strip X strip RAY strip USG strip garing MRI maksud kami atas nama Tessa Septi Dinesia nomor 11 garing PKG garing 197 garing 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tertanggal 12 Januari 2014. Kemudian, lampiran asli hasil diagnosa pemeriksaan alat kelamin ganda CT strip scan garing X strip RAY garing USG garing MRI atas nama Tessa Septi Dinesia nomor 29 garing PKG garing 119 garing 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tertanggal 22 Mei tahun 2020. Kemudian, lampiran asli surat keterangan psikologi atas nama Tessa Septi Dinesia nomor 11 garing 15 garing PSKY garing 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Psikologi Adhati Konsultan Kabupaten Banyumas
tertanggal 20 Januari tahun 2020. Kemudian, lampiran asli surat keterangan hasil pemeriksaan hormon kelamin atas nama Tessa Septidinesia nomor 13 garing PHKL garing 235 garing 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas tertanggal 1 Februari tahun 2020. Kemudian, lampiran asli hasil diagnosa pemeriksaan alat kelamin ganda CT strip scan garing X strip RAY garing USG garing MRI atas nama Tessa Septidinesia nomor 36 garing PKG garing 1889 garing 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tertanggal 6 Februari tahun 2020. Kemudian, surat keterangan dokter atas nama Dr. Alfun Nur Husnia, MKet, SPPD, KMD, yang menyatakan bahwasannya hasil pemeriksaan pemohon hormon testosteron tinggi 1053 NGDL menunjukkan 100% generalnya adalah laki-laki. Kemudian, kromosom yang mana merupakan awal untuk mengenal seseorang apakah berjenis kelamin perempuan ataukah laki-laki, dan hasilnya pasien mempunyai kromosom yang menunjukkan 46XY. Artinya, dari pemeriksaan kromosom pasien adalah cenderung berjenis kelamin laki-laki, dan hasil pemeriksaan pasien tidak memiliki rahim dan tidak menstruasi. Dan dari pemeriksaan fisik yang mengarah ke laki-laki tertanggal 10 Februari tahun 2020. Kemudian, surat keterangan ibu kandung pemohon atas nama Tessa Septidinesia tertanggal 11 Februari tahun 2020 dan fotokopi kartu keluarga pemohon yang bersangkutan atas nama Tessa Septidinesia dengan nomor kartu keluarga 22104415640092 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 18 Februari tahun 1992 sesuai dengan lembar aslinya. Demikian Yang Mulia alat bukti yang kami sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Oleh karena permohonan saudara tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan pengesahan pergantian jenis kelamin, sehingga oleh karenanya dipandang perlu untuk mendengar keterangan orang tua kandung dari saudara beserta bukti saksi-saksi maupun saksi ahli. Apakah mereka sudah hadir pada persidangan ini? Sudah Yang Mulia, dan saya sudah siap dengan saksi saya. Baik, ada berapa orang saksi yang akan saudara ajukan? Ada 2 orang saksi Yang Mulia. Yang pertama, saksi ibu kandung saya sendiri. Yang kedua, saksi ahli dari tim dokter yang menangani saya. Baik, silakan dipanggil masuk ke ruang sidang satu persatu. Saksi-saksi dipanggil maju ke depan. Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, baik saudara saksi maupun saudara saksi ahli diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agama saudara. Apakah saudara bersedia? Baik. Apakah saudara saksi ahli beserta saudara saksi ibu kandung bersedia untuk saya sumpah? Sedia Yang Mulia. Sedia Yang Mulia. Sumpah. Dan melafalkan apa yang saya lafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya.
bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Siapa nama dan jenis kelamin saudara? Silakan saudara ibu kandung dan saudara saksi ahli untuk menirukan dan melafalkan apa yang saya lafalkan di sumpah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. demi Demi Allah Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya. bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya di persidangan ini. dan dan tidak lain daripada yang sebenarnya dalam persidangan ini. Yaitu saksi dari ibu kandung. Siapa nama dan jenis kelamin saudara? Nama saya Suharni, saya berjenis kelamin perempuan yang mulia. Di mana tempat tanggal lahir saudara? Umur saudara? Saya lahir di Banyumas, tanggal 12 Mei 1968. Usia saya saat ini 53 tahun yang mulia. Pekerjaan dan agama saudara? Pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil yang mulia. Agama saya Islam. Baik. Tempat tinggal serta kewarganegaraan saudara? Saya tinggal di Maja Tengah, RT 09, RW 03, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Kewarganegaraan saya Indonesia yang mulia. Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini? Saya mengerti yang mulia, dan saya sebagai saksi dari pihak ibu kandung untuk memberikan kesaksian. Baik. Apakah saudara mengetahui terkait seorang yang bernama Tessa Septidinesia? Iya yang mulia, saya mengetahui. Dia merupakan anak kandung saya. Apakah saudara mengetahui beberapa gejala yang berbeda dari pemohon dengan perempuan lainnya pada masa tumbuh kembangnya? Iya yang mulia, saya mengetahui. Sebagai seorang ibu, saya pasti dekat dengan anak saya sendiri. Awalnya terjadi saat dia berusia 17 tahun, masa remaja. Anak saya sangat berbeda dengan anak perempuan pada umumnya. Kenapa berbeda? Hal ini diketahui, anak saya tidak pernah mengalami namanya menstruasi. Terima kasih saudara saksi ibu kandung. Untuk selanjutnya, silakan untuk saksi ahli masuk ke ruangan sidang. Baik, terima kasih saudara saksi ahli. Saudara saksi ahli, apakah saudara mengerti mengapa saudara hadir di persidangan ini? Untuk menerangkan hal apa?
Saya mengerti. Dan bagi pemohon, apakah kehadiran saksi ahli di persidangan ini untuk menerangkan suatu hal yang pemohon anggap penting? Baik, saudara pemohon, saksi ahli ini saudara ajukan untuk menerangkan hal apa? Saudara pemohon? Baik, Yang Mulia, saya selaku kuasa hukum mewakili pemohon. Untuk ahli kami hadirkan untuk menerangkan soal perkara mengenai general genetik daripada pemohon dari segi kesehatan Dewan Hakim Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum. Untuk saudara saksi ahli, siapa nama dan jenis kelamin saudara? Baik Yang Mulia, nama saya Dr. Alfasnia, M4 SPPD Kep, jenis kelamin saya perempuan Yang Mulia. Sebutkan tempat, tanggal lahir beserta umur saudara. Saya lahir di Banyumas tanggal 1 April. Baik, saudara saksi ahli. Saudara saksi ahli. Baik, Maaf, apa Yang bisa Mulia. nih saksi ahli? Di mana Iya, Yang Mulia. tempat lahir Yang Mulia. dan berapa usia Anda? Baik Yang Mulia, saya lahir di Banyumas tanggal 1 April 1969, usia saya 52 tahun Yang Mulia. Pekerjaan dan agama saudara? Agama saya Islam Yang Mulia, pekerjaan saya sebagai pegawai negeri, tepatnya sebagai seorang dokter Yang Mulia. Tempat tinggal serta kewarganegaraan saudara? Saya tinggal di Desa Banjarsari, RT 06, RW 02, Kecamatan Aji, Kabupaten Banyumas Yang Mulia. Kewarganegaraan saya Indonesia. Baik. Apakah saudara mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini? Saya mengerti Yang Mulia. Sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya. Apakah saudara mengetahui terkait seseorang yang bernama Tessa Septi Dinesia? Ya Yang Mulia. Saudara Tessa Septi Dinesia merupakan pasien saya Yang Mulia. Baik. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kelamin dari pemohon? Baik Yang Mulia, di sini pasien dan menerangkan keluhannya bahwa pasien merasa dirinya adalah sosok laki-laki dan perempuan karena memiliki alat kelamin ganda, payudara tidak membesar, tidak memiliki, tumbuh bulu di dada, suaranya membesar. Kemudian setelah menerangkan keluhan alami, saya selaku dokter melakukan berbagai pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan tersebut didiagnosa bahwa pasien terkena ambigus genital atau kelamin ganda adalah kondisi saat bentuk alat genital atau kelamin ras sehingga terlihat seperti memiliki kelamin ganda yaitu perempuan dan laki-laki yang baik. Apakah benar saudara merekomendasikan kepada pemohon untuk berganti jenis kelamin? Baik, untuk saudara saksi ahli, apakah suara saya terdengar? Saudara saksi ahli? Iya Yang Mulia. Apakah benar saudara merekomendasikan kepada pemohon untuk berganti jenis kelamin? Benar Yang Mulia, saya merekomendasikan pemohon untuk berganti jenis kelamin ke laki-laki sesuai dengan hasil pemeriksaan. Baik, cukup. Terima kasih. Dan
untuk pemohon, silakan jikalau ada yang ingin ditanyakan kepada para saksi. Pemohon, Ya Mulia, apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para saksi? cukup Yang Mulia, tidak ada. Bagaimana keterangan saksi-saksi ini? Keterangannya benar Yang Mulia. Baik, saudara pemohon, apakah masih ada sesuatu hal yang akan saudara ajukan dalam persidangan ini? Cukup Yang Mulia. Selanjutnya kami mohon putusan. Baiklah. Oleh karena tidak ada yang akan diajukan lagi di dalam persidangan ini, maka selanjutnya pengadilan negeri akan menjatuhkan putusan di dalam perkara ini. Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka pengadilan negeri akan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini. Kepada para pemohon, diharap untuk memperhatikan dengan baik putusan yang akan dibacakan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pergantian kelamin yang diajukan oleh Tessa Septi Dinesia, umur 29 tahun, tempat tanggal lahir Banyumas 18 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan pengusaha, yang beralamat di Desa Maju Tengah, RT 9 RW 3, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pemohon di Pengadilan Negeri Banyumas. Bahwa saudara telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan, telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan. Bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Oleh karena itu, permohonan para pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Banyumas sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini, serta memberikan penetapan. Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 surat yang mana bukti ini adalah surat yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya. Dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa pemohon benar, semula berjenis kelamin perempuan. Menimbang bahwa bukti P3 adalah yang menerangkan bahwa pemohon tidak mengalami gejala pubertas sebagai seorang perempuan. Menimbang bahwa bukti P4 adalah surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Banyumas pada tahun 2008, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran, sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, yang menerangkan bahwasanya pemohon memiliki kelainan genetik, sehingga hakim menerima bukti tersebut sebagai hal yang benar. Menimbang bahwa bukti P5 adalah surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Banyumas pada tahun 2011, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran, sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, yang menerangkan bahwa pemohon memiliki kelainan genetik, sehingga hakim menerima bukti tersebut sebagai hal yang benar. Menimbang bahwa bukti P6 adalah surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Banyumas pada tahun 2014, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran, sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, yang menerangkan bahwa pemohon memiliki kelainan genetik, sehingga hakim menerima bukti tersebut sebagai suatu hal yang benar. Menimbang bahwa bukti P7 adalah benar, pemohon memiliki kelainan kelamin. Hal ini dibuktikan melalui diagnosa pemeriksaan alat kelamin ganda CT scan 10 ray USG MRI oleh Rumah Sakit Umum Banyumas, sehingga hakim menerima sebagai suatu bukti yang benar. Menimbang bahwa bukti P8 surat keterangan psikologi yang membuktikan bahwa tingkah pemohon sudah seperti seorang laki-laki, yang mana hal ini juga sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga hakim menerima bukti tersebut sebagai suatu hal yang benar.
Menimbang bahwa bukti P9 adalah bukti surat keterangan hasil pemeriksaan hormon kelamin atas nama Tessa Septi Dinesia, nomor 13 PHKL 235/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Siaga Medika Banyumas tertanggal 1 Februari 2020, sehingga hakim menerima bukti tersebut sebagai suatu hal yang benar. Menimbang bahwa bukti P10 lampiran hasil diagnosa pemeriksaan alat kelamin ganda CT scan 10 ray USG MRI atas nama Tessa Septi Dinesia nomor 36/PKG-189/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tertanggal 6 Februari 2020. Berdasarkan surat tersebut, sudah selayaknya melakukan operasi pengangkatan kelamin, sehingga hakim menerima bukti tersebut sebagai hal yang benar. Menimbang bahwa bukti P11 surat keterangan dokter Alfun Nurkusnia MKet SPD KMD yang menyatakan bahwasannya hasil pemeriksaan pemohon hormon testosteron tinggi yang menunjuk pada angka 1053 NGDL menunjukkan 100% generalnya adalah seorang laki-laki, sehingga hakim menerima bukti tersebut sebagai suatu hal yang benar. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, bukti surat keterangan yang telah diajukan dan keterangan para pemohon sendiri, hakim melihat adanya kelainan genetika yang dari sikap dan tingkah laku pemohon. Menimbang bahwa tujuan dari pergantian jenis kelamin adalah untuk kepentingan kehidupan sehari-hari dan masa depan pemohon tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan para pemohon beralasan dan karenanya dapat untuk dikabulkan. Menimbang bahwa karena permohonan dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon. Menetapkan, menerima dan mengabulkan permohonan para pihak, menyatakan sah pergantian jenis kelamin yang dilakukan oleh pemohon bernama Tessa Septi Dinesia yang semula berjenis kelamin perempuan menjadi laki-laki, sekaligus saudara berganti nama menjadi Teddy Saptian. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebagai pemohon sebesar 285.000. Demikianlah ditetapkan pada hari Senin 3 Maret 2021 oleh Hakim Tunggal Profesor Dr. Retnawan Salsabila SHMH selaku Hakim Pengadilan Negeri Banyumas. Penetapan mana pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim dan didampingi oleh Noviana Dwi Utami sebagai panitra dan dihadiri oleh para pemohon tersebut. Demikianlah putusan dari pengadilan negeri. Atas putusan tersebut, para pemohon mempunyai hak untuk menerima putusan atau menolak dan mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Demikianlah persidangan dalam perkara perdata pada tingkat pertama atas permohonan ganti kelamin dengan register nomor 9 PDT-2021 PA Banyumas atas nama Tessa Septi Dinesia. Untuk itu, sidang dinyatakan selesai dan sidang ditutup.